warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan saya, Rika Melia Puri dari SMA Negeri 1 Ngamprah. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat? Sehat? Pastinya sehat. Salam guru penggerak, salam sehat. Baik, pada kesempatan ini saya akan unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator Bapak Yoki Aryana dan pengajar praktik Ibu Eva Arianti. Pengertian coaching. Coaching merupakan proses bertukar pikiran yang berpusat pada solusi dan berorientasi pada peningkatan performa kerja. 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran. Alur percakapan coaching Tirta. T, yaitu tujuan. I, identifikasi. R, rencana aksi. TA, tanggung jawab. Berikut ini video praktik saya coaching di ruang kolaborasi. Selamat menyaksikan. Tujuan umum coach dan coachee sudah disampaikan ya di awal ya, bahwa tujuannya adalah untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami oleh coachee ya. Kita langsung mulai saja percakapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah sehat Bu Rika. Bu Rika sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh iya, waktu kemarin Ibu Sri itu manggil-manggil saya. Katanya mau ada yang disampaikan ya Bu Sri? Iya ini Bu Rika. Boleh Bu saya minta waktunya. Saya tuh mau cerita Boleh. nih Bu. Saya tuh mau cerita tentang apa yang saya rasakan ya Bu ya. Di apa sih akhir-akhir ini itu saya kan ngajar di kelas 10 teknik elektronika industri. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan ke Bu Rika gitu. Iya, sebetulnya masalah apa nih Bu yang terjadi sampai Bu Sri terlihat begitu pusing? Sebenarnya nggak terlalu pusing juga sih Bu, cuma apa sih? Jadi saya tuh mikirnya begini Bu, saya tuh merasa bahwa anak-anak di kelas yang saya ajar itu teh kurang bersemangat gitu ya, terus kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika. Terus sepertinya ada beban yang menghimpit mereka gitu ketika belajar matematika itu. Jadi mereka seolah belajar matematika itu merupakan belajar yang pembelajarannya sangat sulit gitu ya di antara pelajaran-pelajaran yang lain. Apalagi kalau sudah ada rumus-rumusnya gitu ya, mereka jadi tidak bersemangat, jadi males. Nah, itu yang saya alami di kelas 10 TI itu. Oh, begitu ya. Jadi menurut Ibu Sri, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan Bu, setelah kita ngobrol ini ya, saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin anak murid saya itu jadi semangat, terus antusias ketika bertemu dengan saya untuk belajar matematika. Dan
aktif gitu dalam pembelajaran matematika itu. Baik, menurut Bu Sri, apa saja yang membuat murid Bu Sri itu kurang antusias, kurang semangat, khususnya pelajaran matematika? Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, jadi yang menyebabkan anak murid saya itu kurang bersemangat dan kurang antusias di jam pelajaran matematika itu yang pertama itu karena suasana kelasnya panas ya, apalagi kalau di jam terakhir. Meskipun di kelas itu sebenarnya juga sudah ada kipas angin gitu ya, tetapi mungkin tidak memadai ya kipas anginnya dibandingkan dengan jumlah siswa yang menghuni kelas tersebut. Terus yang kedua itu karena pelajaran matematika itu kan banyaknya tentang hitungan ya Bu ya. Jadi anak-anak itu udah malas gitu menghitung, kemudian juga memahami konsep matematikanya. Apalagi kan mereka semasa di SMP itu kan belajarnya dalam masa pandemi ya Bu ya. Jadi jarang bertatap muka dengan guru gitu. Oh, begitu ya, Bu ya. Nih, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran khususnya matematika? Jadi kalau menurut saya Bu, murid-murid itu pasti kan menginginkan belajar itu yang nyaman gitu ya, kemudian juga menyenangkan. Nah, itu mungkin yang diharapkan oleh murid-murid saya. Wah, saya sependapat dengan Ibu Sri. Lalu, menurut Ibu Sri nih ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu tidak bosan dan merasa menyenangkan dalam pelajaran matematika, selalu dirindukan mata pelajarannya setiap saat. Tuh. Menurut Bu Sri bagaimana pendapatnya? Menurut saya pembelajaran yang saya lakukan itu harus berpusat pada murid ya Bu ya. Kemudian yang kedua juga murid itu bisa menemukan konsepnya sendiri gitu ya dengan menggali informasi dari bahan ajar yang saya sediakan, kemudian juga bisa menggali dari informasi yang ada di internet gitu ya, sehingga nantinya saya tinggal memberikan penguatan tentang konsep tersebut. Oh, lalu apakah Ibu suka memberikan tugas kepada murid yang menyebabkan kurang antusias dan semangat? Kemungkinan karena sumber belajarnya mungkin ya Bu ya, yang menyebabkan murid-murid itu kurang begitu bersemangat gitu. Kalau boleh tahu ya Bu, saya mau bertanya nih kepada Bu Sri. Menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Kalau di kelas itu yang selama ini saya lakukan ya Bu ya, anak-anak itu menggunakan buku paket. Kemudian saya juga memberikan LKPD seperti itu yang sebelumnya saya lakukan ya. Apakah ada Bu sumber belajar berupa buku teks? Kalau buku teks mah ada Bu, saya biasanya anak-anak itu minjem buku teks dulu dari perpustakaan ya. Kemudian saya pikir juga ada sumber belajar yang lain ya Bu ya, yang mungkin bisa ditambahkan. Kayak misalkan menonton video dari YouTube ya, atau artikel dari blog, atau bisa juga misalkan rekasan materi dari ruang guru, atau bahkan kita bisa memanfaatkan PMM seperti itu ya Bu ya mungkin ya. Betul sekali Ibu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Memang banyak sekali Bu sumber-sumber belajar yang bisa meningkatkan semangat dan antusias murid di kelas. Bagus sekali Bu. Iya ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini?
Yang akan saya lakukan pertama nih Bu, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar gitu. Bagus sekali, saya selalu setuju nih dengan Ibu. Ibu the best pokoknya ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya mah berkomitmen mau mencoba melaksanakan rencana pembelajaran tersebut ya Bu ya. Mungkin minggu ini ya Bu ya, sebelum dilaksanakan PAS, jadi masih ada 1 minggu efektif gitu kan ya, sehingga saya bisa melaksanakan rencana saya itu tadi. Wah, betul-betul the best ya Ibu Sri. Mantap sekali, bagus sekali ya Bu. Saya mendukung sekali komitmen Ibu, rencana-rencana Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Bu. Amin. Makasih banyak ya Bu Rika ya atas waktunya udah coaching saya kali ini ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita, apalagi ketika jam pelajaran kita ya Bu ya. Gitu. Iya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya Bu. Mudah-mudahan kita bisa coaching lagi, bisa sharing lagi berbagai masalah yang Ibu alami di kelas ya. Iya, makasih banyak ya Bu Rika ya. Sekali lagi makasih banyak. Iya, Mudah-mudahan minggu depan kita sama-sama. bisa ketemu lagi ya Bu ya. Sehingga saya juga bisa merefleksikan dari apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Kita bisa ngobrol lagi mungkin ya Bu Rika ya. Iya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Apakah perlu adanya campur tangan pengamat ini teh? Halo, 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 terdengar Ibu? Ya, terdengar Pak Rahmat. Oke. Ya. Apakah di sesi ini ada sesi ini refleksi atau refleksi dari komentar pengamat? Iya, boleh Pak. Atau langsung saja? Paling komentar aja sebentar mungkin ya. Oke. Setelah saya tadi mengamati, melihat dan menyaksikan TikTok-nya dari percakapan Ibu Rika sebagai coach dan Ibu Sri sebagai coaching-nya, luar biasa. Dari alur ceritanya sudah dapat ya, dari mulai tadi tujuan ada menggali identifikasi masalah, terus ditanyakan juga akan rencana aksi yang akan dilakukan. Tadi sudah ditanyakan juga, terus diakhiri dengan komitmen dari rencana aksi itu dengan adanya tanggung jawab dengan terakhir ya tentang tanggung jawab dari si coachingnya itu. Semua dari awal sampai akhir alur ceritanya sudah cukup bagus sekali untuk Bu Rika sama Bu Sri ya. Tinggal tadi teh sedikit aja kalau dari saya ada istilahnya sedikit dari coachnya Bu Rikanya ini kan kalau nggak salah itu yang digalinya terus dari coachingnya ya. Jadi kita sebagai coach tidak memberi solusi-solusi tambahan, hanya menggali-gali dari coachingnya saja. Nah, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kita hanya memperkuat, tapi tadi Bu Rika memang lebih bagus ya dari menggali rencana aksinya, terus menggali identifikasinya, menggali-gali terus Bu Sri supaya keluar apa saja tentang permasalahannya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu.
Itu pengamatan dari saya untuk coach Ibu Rika. Iya, luar biasa. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.